Bayangkan kalau kita bisa melangkah mundur persis 100 tahun ke belakang, ke masa di mana alam Nusantara masih menyimpan begitu banyak misteri. Nah, selamat datang di eksplorasi visual kita kali ini. Jujur, saya antusias banget buat bahas arsip sejarah yang satu ini bareng kalian. Hari ini kita bakal membedah sebuah ekspedisi epik melintasi Keresidenan Tapanuli di tahun 1925. Kita akan lihat langsung gimana kehidupan itu berdenyut. Dari pesisir yang super simuk, naik ke pegunungan yang menantang maut, sampai akhirnya menyeberang ke sebuah pulau yang bisa dibilang sengaja mengisolasi dirinya dari dunia luar. Langsung aja kita mulai. Untuk rute penelusuran kita kali ini, kita bakal mulai dari gerbang pesisir Sibolga, lanjut mendaki ke jantung Tanah Batak. Di sana, kita akan lihat ritual sakral Mangalahat Horbo dan aktivitas para perempuan di tepi Danau Toba. Terakhir, kita bakal tutup perjalanan ini dengan melihat keagungan Pulau Nias. Oke, bagian pertama, gerbang pesisir Sibolga. Kita mulai dari titik nol keberangkatan kita, yaitu Afdeling Sibolga di sekitar Teluk Tapanuli. Nah, Sibolga di tahun 1925 itu bukan kota pesisir biasa ya. Ini benar-benar gerbang utama di pantai barat Sumatera. Di pelabuhan yang super sibuk inilah, semua kekayaan bumi Tapanuli kumpul sebelum dikirim ke luar negeri. Kalau kalian ada di sana waktu itu, kalian bakal langsung ngerasain hiruk-pikuk yang unik banget. Campuran antara warga lokal, pedagang dari berbagai bangsa, dan tentunya penguasa kolonial. Dan di tengah semua pusaran ekonomi dan modernisasi yang mulai masuk, Masjid Sibolga berdiri megah. Kayak jadi saksi bisu gimana masyarakat saat itu berusaha menyeimbangkan iman, tradisi, dan perubahan zaman. Dan ngomong-ngomong soal pesisir, ada satu hal yang unik banget dari kearifan lokal masyarakat Melayu saat itu. Kalian tahu nggak? Seekor kera ekor panjang yang dilatih khusus itu bisa panen sampai 1.600 buah kelapa matang cuma dalam satu hari. Pawangnya akup di bawah aja, ngarahin pakai tali dengan tarikan-tarikan halus. Coba bandingin sama manusia. Kalau manusia nyiang manjat sendiri di bawah terik matahari, rata-rata cuma sanggup panen sekitar 80 kelapa sehari. Jauh banget kan? Ini bukti nyata gimana cerdasnya masyarakat lokal beradaptasi dan manfaatin alam di sekitar mereka. Masuk ke bagian 2, perjalanan ke jantung Tanah Batak. Setelah dari pelabuhan, sekarang waktunya kita nembus barisan pegunungan menuju Afdeling Batak London. Tapi siap-siap ya, rute yang bakal kita hadapi ini sama sekali nggak main-main. Coba bayangin angka ini, 800 meter. Tapi ini bukan jarak lurus mendatar loh, ini elevasi alias pendakian vertikal. Jalan menuju jantung Tanah Batak waktu itu dikenal sebagai salah satu rute paling ikonik, sekaligus paling mematikan di seluruh Hindia Belanda. Kendaraan benar-benar harus merayap naik, diapit tebing batu raksasa dengan tikungan tajam yang siap menjebak di setiap sudut. Benar-benar berasa kayak alam Tapanuli lagi nguji nyali siapa aja yang berani lewat situ. Parahnya lagi, ketegangan itu nggak cuma sebentar. Rute meliuk dan menanjak ekstrem ini panjangnya sampai 12 kilometer. Kalau kita ingat teknologi mesin mobil tahun 1925, jarak segini tuh benar-benar siksaan fisik dan mekanis yang luar biasa. Setiap meternya itu ibarat pertarungan julid dan mati, ngelawan gravitasi dan jurang di sebelah mata. Tapi, oke, mari kita tarik napas sebentar. Karena setelah pendakian gila-gilaan tadi, kita langsung disambut sama pemandangan ini. Di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, terhamparlah Danau Toba. Danau raksasa sepanjang 90 km dengan kedalaman 800 meter ini benar-benar terbaring dengan tenang dan damai. Kontras banget kan, sama perjalanan mematikan yang baru aja dilewatin. Bisa dibilang inilah jantung sesungguhnya dari Tanah Batak. Nah, sampai di sini waktu kerasa berjalan lebih lambat. Rumah-rumah tradisional mereka berdiri tegak dan anggun banget, dengan atap melengkungnya yang ikonik. Bangunan ini seolah jadi penjaga waktu dari warisan leluhur. Kalau kita perhatiin lebih dekat interaksi sehari-hari masyarakatnya, kita bakal lihat para perempuan dengan penutup kepala khas mereka. Dan coba lihat anting-anting perek raksasa yang berkilau itu. Anting-anting yang berat ini bukan cuma sekedar aksesoris loh, ini adalah representasi langsung dari martabat, keindahan, dan kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lanjut ke bagian 3, ritual sakral Mangalahat Horbo. Ngomong-ngomong soal warisan leluhur, kita bakal lihat gimana hal ini nyambung banget sama kehidupan spiritual mereka yang sangat kental. Buat masyarakat Batak Toba, Mangalahat Horbo ini bukan sekedar perayaan biasa. Ini benar-benar denyut nadi identitas kultural mereka. Secara sederhana, ini adalah ritual pengorbanan sakral yang tujuannya sangat mendasar, buat memohon berkat ke Sang Pencipta, memastikan tanah tetap subur, memanggil kemakmuran, dan pastinya sebagai bentuk rasa syukur terdalam sehabis masa panen.
Makanya, upacara ini nggak bisa digelar sembarangan. Harus dipimpin langsung sama dukun untuk mastiin semua syarat magis, religius, dan aturan adatnya terpenuhi dengan sempurna. Jadi gimana sih prosesnya? Semuanya berpusat di satu hewan, kerbau. Kenapa kerbau? Karena di sana hewan ini melambangkan kekuatan dan kemakmuran mutlak. Mereka bakal milih kerbau jantan yang paling sehat. Kerbau ini lalu diikat di tiang kayu sakral yang namanya borotan. Terus atmosfernya bakal berubah jadi magis banget. Diiringi tabuhan musik gondang sabanggunan, masyarakat mulai menari tortor. Tarian ini tuh sebenarnya sebuah doa yang dipanjatkan ke Mula Jadi Nabulon alias sang pencipta dan roh para leluhur. Di puncaknya kerbau tadi dikorbankan. Darahnya diyakini bakal menyuburkan tanah, sementara dagingnya dimakan bareng-bareng sama seluruh warga. Sebuah simbol pengabdian ke alam, sekaligus pengikat kebersamaan sosial yang luar biasa. Oke, bagian 4. Karya perempuan di tepi danau. Setelah ngerasain intensitas ritual tadi, kita pelanin ritme sedikit ya. Kita geser ke Pulau Samosir yang ada persis di tengah Danau Toba. Kalian ingat kerbau sakral yang baru aja kita bahas? Nah, di luar ritual, kerbau ini juga pemandangan yang lazim banget sehari-hari. Kalau siang lagi terik-teriknya, kerbau-kerbau air di Samosir ini punya kebiasaan seru. Mereka bakal nyebur dan berendam di air Danau Toba yang dingin dan jernih itu buat nurunin suhu tubuh mereka. Yang menarik, pemandangan kerbau mandi di danau ini bukan cuma catatan sejarah tahun 1925 aja. Pemandangan ikonik ini berhasil bertahan melintasi waktu dan masih jadi daya tarik favorit para wisatawan yang datang ke Samosir sampai detik ini. Nah, di tepi danau ini juga ada satu aktivitas kerajinan yang puitis banget, yaitu proses pembuatan warna nila atau indigo. Proses panjang yang legendaris ini berawal dari para perempuan yang berjalan tegap bawa tempayan tanah liat di atas kepala mereka. Di pinggir danau, mereka nyuci daun nila segar dengan gerakan lembut yang diajarkan turun-temurun. Daun-daun ini dibersihkan terus difermentasi berhari-hari sampai airnya berubah kehijauan dan ngeluarin bau yang super tajam. Dan keajaibannya muncul setelah cairan itu diaduk bareng udara. Endapan warna biru pekat bakal muncul di dasar tempayan. Warna biru inilah yang nantinya ngasih nyawa ke kain-kain tradisional Batak yang sering banget kita kagumi itu. Bagian kelima, keagungan Pulau Nias. Menjelang akhir perjalanan epik kita harus kembali ke laut. Dari pelabuhan Gunung Sitoli yang dipenuhi pohon palem, kita melangkah masuk ke Afdeling Nias. Kalau harus mendeskripsikan Nias di tahun 1925, kalimat ini rasanya pas banget. Sebuah pulau yang bertahan dalam isolasi, menjaga tradisinya dari arus zaman. Nias itu dunia yang benar-benar terpisah, terpencil, dan secara geografis susah banget dijangkau. Tapi jangan salah kaprah, isolasi ini bukan sebuah kelemahan. Justru, ini adalah perisai. Masyarakat Nias secara aktif pakai isolasi ini buat melindungi identitas dan mempertahankan warisan leluhur mereka dari gempuran dunia modern yang lagi ngerubah sisa dunia di luarnya. Sifat protektif ini kelihatan banget loh dari arsitektur mereka. Waktu kita masuk ke pedalaman Nias, kita nggak bakal nemu desa yang letaknya persis di pinggir pantai. Sebaliknya, mereka ngebangun desa jauh tinggi di atas perbukitan. Ini strategi bertahan hidup yang brilian dari leluhur mereka buat berlindung dari ancaman tsunami dahsyat di masa lalu. Letak yang tinggi ini juga bikin desa mereka berfungsi layaknya benteng pertahanan. Kalau kalian lihat desa Bawo Mataluo, kalian bakal disambut sama deretan rumah adat super megah yang terindah di Nias, yang bener-bener mancarin aura kekuasaan dan otoritas luar biasa. Ngomongin soal otoritas, para kepala adat di Nias itu kalau nyambut tamu wibawanya nggak main-main. Tubuh mereka dipenuhi perhiasan emas dan perak yang menyilaukan mata. Tahu nggak, nilai perhiasan yang dipakai sama satu kepala adat aja waktu itu diperkirakan bernilai sampai 4.000 gulden. Bayangin, untuk tahun 1925 itu angka yang sangat fantastis. Tapi ingat ya, ini bukan sekedar pamer kekayaan materi. Kilauan emas dan perak ini adalah lambang mutlak dari kehormatan, kekuatan spiritual, dan bukti nyata dari warisan leluhur yang masih sangat menyala di sana. Nah, saat penelusuran sejarah kita di tahun 1925 ini usai, ada satu momen terakhir yang terekam. Anak-anak kecil Nias yang berdiri di sekitar desa natap ke arah para pendatang dengan mata yang penuh rasa penasaran. Merekalah pewaris sah dari rumah-rumah adat yang megah, tarian tortor, dan rahasia warna nila tadi. Kalau kita tatap mata mereka lewat lensa sejarah ini, tepat 100 tahun kemudian, ada satu pertanyaan mendalam yang harus kita tanyain ke diri kita sendiri. Dari semua kehebatan budaya, kearifan lokal, dan alam yang luar biasa tadi, seberapa banyak sih warisan leluhur ini yang benar-benar berhasil kita jaga? Coba pikirkan itu sebentar.
Oke, terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi kita hari ini. Teruslah belajar, teruslah mencari tahu, dan sampai jumpa di bahasan kita yang berikutnya.